Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, bahagia dan sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa mari kita mulai dengan berdoa. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Lati Hidayati, salah satu tim pengajar matematika kelas 12. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh kita kemarin, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Jadi kompetensinya pada pertemuan ini sama, dilihat yaitu tetapi perbedaannya kalau pertemuan kali ini adalah ukuran pemusatan data untuk data kelompok. Jadi harapannya setelah mengikuti pelajaran ini kalian dapat menentukan, menganalisis ukuran pemusatan data kelompok, terutama min, median, dan modus. Selanjutnya, kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran data kelompok, pemusatan, maksudnya ukuran pemusatan data berkelompok, di sini adalah min, median, dan modus. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu min atau rata-rata. Rata-rata untuk data kelompok dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Di mana X bar yang artinya adalah min atau rata-rata, sedangkan XI adalah nilai tengah atau titik tengah kelas GI. FI sendiri frekuensi kelas GI. Ini sigma artinya adalah jumlah yang dilambangkan seperti huruf E. Selanjutnya, yang kedua adalah median atau nilai tengah. Untuk data kelompok, rumus yang digunakan adalah ME sama dengan TB plus dalam kurung N per 2 dikurangi SK dibagi dengan F tutup kurung dikalikan dengan P. Perhatikan keterangannya masing-masing. ME bukan singkatan dari median atau nilai tengah. TB, tepi bawah kelas. Di mana tepi bawah kelas ini merupakan batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Yang F adalah frekuensi, K-nya adalah kumulatif. F di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Untuk F, frekuensi pada kelas median. Dan yang terakhir P adalah panjang interval kelas. Yang ketiga, yang terakhir adalah modus yang disingkat dengan MO. Sama dengan TB plus dalam kurung D1 dibagi dengan D1 plus D2 tutup kurung dikalikan dengan P. Di mana MO adalah modus atau nilai yang sering muncul. TB sama seperti median tadi adalah tepi bawah kelas. Sama yaitu cara mencarinya dengan batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Untuk D1 itu merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Untuk P sama yaitu panjang interval kelas. Sekarang ketiga ukuran pemusatan tadi akan kita terapkan pada contoh soal berikut ini, yaitu tentang data kelompok yang untuk mengetahui berat badan, bagaimana rata-rata berat badan, mediannya, dan modusnya. Untuk yang pertama, mencari min atau rata-rata. Di sini tabelnya harus dilengkapi dengan dua kolom. Kolom yang pertama yaitu titik tengah atau XI. Kolom yang kedua adalah FI kali XI. Di tabel awal tadi harus
dilengkapi dengan 2 kolom. Untuk mencari titik tengah, kan namanya ada titik tengah. Untuk yang kelas pertama, berat badan di sini adalah 40 sampai 44. Titik tengahnya adalah 42. Bagaimana mencari titik tengah? Batas bawah ditambahkan batas atas dibagi 2. 40 ditambah 44 dibagi 2 ketemu 42. Untuk yang kelas kedua itu juga sama, yaitu 45 ditambah 49 dibagi 2 ketemu 47 dan seterusnya. Untuk kolom SI kali SI, jadi artinya frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Contoh untuk kelas yang pertama, 1 dikalikan 42, ini 42. Untuk kelas yang kedua, 6 dikalikan 47, ketemu 282. Lihat, dan seterusnya sampai kelas yang kelima dengan langkah yang sama. Langkah berikutnya, dijumlahkan. Yang dijumlahkan di sini adalah frekuensi sama F kali X. Untuk titik tekannya tidak usah dijumlahkan. Jumlah untuk frekuensi keseluruhan 1 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 1 ketemu 20. Mudah ya menjumlahkan. Kemudian untuk yang perkaliannya, jumlah perkalian X dan X-nya di sini kalau kita lihat hasil jumlahnya adalah 1020. Setelah tabelnya lengkap, kita masukkan ke dalam rumus min jatah kelompok yang sudah ditampilkan sebelumnya. Maka X bar atau min sama dengan 1020 dibagi 20 sama dengan 51. Dimana sangat mudah saya kira untuk menentukan min ini atau rata-rata jatah kelompok. Yang kedua, median. Nah, untuk menentukan median agak fokus dan serius ya, karena di sini agak rumit. Tapi saya kira kalau sudah tahu akan mudah. Untuk menentukan median, kita memerlukan satu kolom lagi bantuan yaitu FK. Apa tadi FK? Yaitu frekuensi kumulatif. Di sini harus tahu dulu bagaimana mengisi FK. FK itu sendiri adalah akumulasi dari frekuensi pada kelas itu dengan frekuensi sebelumnya. Untuk yang kelas pertama, karena frekuensinya 1 dan di atasnya tidak ada frekuensinya yang lain, maka FK-nya adalah tetap 1. Untuk yang kelas kedua, frekuensi pada kelas itu adalah 6. Maka FK-nya pada kelas kedua adalah 6 ditambah sebelumnya 1 sama dengan 7. Untuk yang kelas ketiga, perhatikan di sini frekuensinya berapa? 10. Jadi ditambahkan berapa? 6 ditambah 1 atau ditambahkan dengan 7 sama dengan 17. Untuk FK yang kelas keempat, yang frekuensinya kelas itu 2, ditambahkan sebelumnya, akumulasi sebelumnya adalah 17. Berarti 2 ditambah 17 sama dengan 19. Dan yang terakhir, frekuensi kelas itu 1, ditambahkan sebelumnya 19 sama dengan 20. Setelah sudah semua, dijumlahkan, ke bawah yang dijumlahkan adalah frekuensinya, bukan FK-nya. Dilihat di sini, jumlah frekuensi dengan FK sama, yaitu sama-sama dengan 20. Kalau belum sama dengan 20, berarti artinya ada yang salah dalam menghitung. Untuk menentukan median berikutnya, menentukan kelasnya, kita pilih mana kelas median atau kelas yang berada di tengah, bukan berarti kelas yang tepat berada di tengah, tapi kita harus menggunakan rumus dulu. Kelas median sama dengan N per 2. N itu banyaknya data atau frekuensinya. Di sini frekuensinya atau banyaknya data 20. Dibagi 2 sama dengan 10. Berarti artinya mediannya berada di urutan data ke-10. Bukan frekuensinya yang 10 bukan, tapi kebetulan sama urutan data ke-10 dengan frekuensi kelas yang terpilih frekuensinya 10. Kebetulan sama tapi bukan itu patokannya berdasarkan dari hasil dari kelas ME sama dengan 10. Di sini caranya kita pilih mana yang kelasnya, yaitu yang FK
FK-nya yang tepat sama dengan 10. Tidak ada FK yang sama dengan 10. Berarti pilih yang lebih besar pertama kali dari 10. Yaitu berapa? 17. Kalau 19 tidak, yang 17 dulu. Yang tepat di atas dari 10. Nah, ini berarti kelas medianya berada di kelas ketiga dengan berat badan 50 sampai dengan 54. Ya. Untuk menentukan median penting sekali lagi saya tekankan penting sekali menentukan kelas mediannya. Kalau kelas mediannya salah nanti akan salah dalam perhitungan berikutnya. Langkah berikutnya, langkah kedua, setelah kita pilih kelasnya, kita tentukan batas-batasnya sesuai dengan rumusan median tadi. Yang pertama adalah apa? TB, tepi bawah. Tepi bawah tadi, batas bawah kelas dikurangi 0,5. Di sini batas kelas itu yang paling kiri. Ini batas kelasnya berapa? 50. 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. FK. FK-nya tadi keterangannya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Bukan pada kelas median. Jadi FK-nya adalah 7, bukan 17. Dan yang F frekuensinya yaitu frekuensi pada kelas median. Jadi berapa? 10. Dan P-nya sama dengan 5. Nah, jadi untuk mencari P, jadi panjang interval kelas, bukan banyaknya kelas. Kalau banyaknya kelas memang 5, tapi bukan berarti banyaknya kelas. 5 itu apa? Banyaknya data dari 50 sampai 54. Kalau kita hitung 50, 51, 52, 53, 54, ada 5. Atau kalau tidak pakai perhitungan satu persatu, bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu batas bawah kelas itu dikurangi batas bawah atasnya. Batas bawah kelas ini berapa? 50, atasnya 45. 50 dikurangi 45 sama dengan 5. Gimana? Kalau sudah jelas, kita masukkan semua ke dalam rumus median data kelompok yang sudah ada tadi. ME sama dengan TB sama dengan dalam kurung N per 2 dikurangi FK per F tutup kurung dikalikan P. Kita masukkan yang sudah kita hitung tadi di atasnya. ME sama dengan TB-nya 49,5 plus dalam kurung N per 2-nya tadi 20 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi dengan 7 dibagi dengan 10 tutup kurung dikalikan 5. Di sini ada 5 dikalikan dengan 10 bisa dicoret, 5-nya habis, yang 10 menjadi berapa? 2. Kalau 10 dikurangi 7 tetap berapa? 3. Yaitu kita hitung berikutnya bisa 49 ditambah 5 ditambah maksud saya ME sama dengan 49,5 ditambah 3 per 2 bisa kita hitung dulu menjadi 1,5 baru ditambahkan dengan 49,5 sama dengan 51. Ya, kalau sudah kita lanjutkan yang ketiga, yang terakhir, menentukan modus. Untuk menentukan modus tidak perlu tabelnya ditambah dengan kolom yang lain. Cukup dalam menentukan kelas modus ini sangat mudah. Tinggal melihat kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak. Di mana di sini frekuensi yang terbanyak adalah kelas ketiga. Karena frekuensinya hanya 10. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan kelas modusnya, langkah berikutnya menentukan batas-batasnya. Yang pertama TB, tepi bawah. Tadi tepi bawah di mana? Batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Batas bawah kelas untuk kelas modus ini adalah 50. 50 dikurangi 0,5 adalah 49,5. Untuk D1 tadi gimana keterangannya? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus di sini adalah berapa? 10 dikurangi sebelumnya 6. Berarti D1-nya adalah 4. Untuk yang D2 sebaliknya. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan sesudahnya. Kelas modus 10
dikurangi sesudahnya 2 berarti menjadi 8. Untuk P sama, yaitu sama dengan 5. Kalau sudah semua, kita masukkan ke dalam rumus modus untuk data kelompok. Itu yang tertera di atas. Kita masukkan angkanya masing-masing. Untuk PB 49,5 ditambah dalam kurung B1-nya 4 dibagi dengan B1-nya lagi 4 ditambah B2-nya 8 tutup kurung dikalikan dengan P-nya 5. Di sini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung dari yang lain-lain. 49,5 tetap ditambah yang dalam kurung 4 tetap begitu. 4 ditambah 8 berapa? 12. Kemudian mengapa di sini kok 20? 20 asalnya dari 4 dikalikan 5 yaitu 20. Kita hitung dulu yang pecahannya. 20 dibagi 12 sama dengan 101,67 dari 7. Jumlahkan dengan depannya menjadi 51,16. Demikian tadi anak-anak ya, ukuran pemusatan data kelompok, min, median, dan modus. Kalau kalian perhatikan hasil ketiganya bagaimana? Ya, untuk min tadi berapa hasilnya? 51. Median 51. Modus 51,16. Berarti di sini untuk menentukan ukuran pemusatan data kelompok bisa digunakan salah satu dari 3 alat ini. Demikian harapan saya supaya kalian bisa mencapai tujuan dari pembelajaran ini, yaitu dapat menentukan dan menganalisis tentang ukuran pemusatan data, terutama min, median, dan modus, dan pada akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.